tumbas ke mobil-mobilan terus deret-deret nganggur rapi ya orang jenengan tambah stres deh jenengan pas pengajian anakmu medok ibu tak medok rumusnya baik yang tidak terus itu tidak baik yang tidak terus lebih baik daripada yang baik tapi tidak terus. Ada yang bisa menirukan? Baper tuh bawa perubahan. Bawa perubahan? Udah siap? Perubahan apa nih? Ya menuju jadi suami istri. Oh, sama siapa nih? Lu jangan sama saya, gak enak aku. Masa aku manture takmir gini. Gak keren. No, jangan Del. No, masa Dede Durdela, wah gak matro. Wah Dede. Nanti Dede materi jangan nih, Dede. Dengan bahasa gembira. Kalau orang gembira seperti orang lagi kasmaran. Wong naik kasmaran, opo kowe pinter. Contohnya? Aku nggak tahu. Oh, aku nggak tahu nggak cara. pantas. Nak putus, aku tahu ngerasake. Berapa kali? Dunia ini peteng. Oh, berapa kali Peteng, kamu Mbak. putusnya? Sekali. Oh, sekali. Tanggal 16 April tahun 96. Oh, sampai apa Burung air. ini loh? Berarti Ya, putus burung air. pertama dan terakhir. Ya terakhir ya Jose Oh, iya. Bundes iki mlebu-mlebune malah ngejak. Ampun. Mau sinau tenana barake lah ngremu-ngremu. Nah, coba dinarasikan dengan tema bahwa perubahan. Jadi perubahan ini Iya. khususnya ini Nggih. gimana perubahan ini tuh memberikan sisi positif lebih banyak, diharapkannya membawa sisi positif lebih banyak dibanding sisi negatifnya. Jadi diharapkan dengan adanya angkringan ini, generasi muda seperti kita ini, sobat-sobat angkringan syafaat, lebih bawa perubahan bagi Indonesia ya Kang ya, contohnya kan. Iya. Ojo Indonesia. Gimana? Kabuhan. Bedak kantil saja. Oh iya, bedak kantil. Tapi ini ada yang bukan dari bedak kantil. Anggap saja bedak kantil ngeyel cah cilik ngeyelan. Terus ke? Iya. Bedak kantil nanti lumebernya di Kota Semarang dan juga Jawa Tengah dan Indonesia. Oh iya, Terus ke? amin. Ya, terus ke? Sudah sama itu aja. Wah, ini kan lucuan nih. Ini Pak Rozi jadi bingung ya. Oh bahaya. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Sudah jam 9:04 nanti adalah beliau akan memberikan prolog dan juga isi kajian dari Baper. Baper bahwa perasaan. Apa tadi? Bawa perubahan. Ingatnya baper terus kok. Lah iya gara-gara kamu sih. Ya. Mantunya takmir dah. Astagfirullahaladzim. Innalillah. Dan kita panggil beliau Bapak Rozi Bagdalanur Semanggi akan monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kali ini sebelah saya itu ada Ustadz Fahrozi yang nanti akan menjadi narasumber kali ini. Alhamdulillah bisa rawuh ya Pak pada malam hari ini walaupun dengan kesibukannya. Pak izin keluar Pak ya. Jangan toh. Lagi kok Ustaz tak demono ke ngono lho. Ngajar kuliah udah lulus ngono kok tatanen ta iki. Pun monggo Pak, pun jenengan tak piye Mbak. Tema pada malam ini itu malam ini baper Ustadz. Tapi baper itu bukan, biasanya baper itu terkenal dengan bawa perasaan. Kali ini baper itu bawa perubahan. Zozo. Yang perubahannya ini itu untuk khususnya sobat syafaat angkringan, di mana perubahan ini tuh memberikan sisi positif lebih banyak dibanding negatifnya. Contoh.
Mosok anake pengurus takmir contoh ra iso. Contohnya itu sebagai remaja kan ada sisi negatifnya, sisi buruknya. Kenakalan remaja mesti mungkin sering terjadi kan, Kang. Kalau kita tuh berharap orang tua otomatis ya pengen anak-anaknya khususnya remaja itu baik gitu ya gitu makanya. Langsung aja diterangkan lah sama ahlinya, saya kan kurang ilmunya. Ya, tadi ada sisi positifnya, negatifnya. Maksudnya sisi negatif misalnya apa? Sisi negatif itu nakal, Pak. Ya nakal. Nakal itu contohnya apa? Kan di jalan kan ada wanita nakal. Mana beda mana? Bukan saya yang pasti. Lah nakal maksudnya contohnya nakal apa? Contohnya kayak banyak cowok ya kadang tawuran. Ini yang lebih banyak tuh mulai ini pencurian, Mbak, karena minyak goreng ya ibu-ibu, mahal kan minyak goreng ya Bu. Lah banyak banget Saya tekan minyak goreng. Iki nikah dulu wis mudeng minyak goreng. Wah cocok dadi bojo iki. kan tentang kenakalan, ini tentang pencurian. Kan kok belum curi hatiku, Dek. Oh iya, siap. Nah, makanya itu Lah yang positif apa? positifnya kayak ini, coba dong tanya wajah-wajah di sini ini positif semua, positif vibes lah Pak kalau remaja sekarang ini positif. Apa? Positif vibes. Ini maskermu gua buka nyiprat ya. Iya catatanmu akeh kok ngomong sithik tok iki. Diwaca kabeh ra wis. Monggo langsung penyampaian materi saja, saya buang-buang waktu soalnya Pak, monggo. Emang dalam rangka buang waktu. Lah iku catatanmu nggo apa ora mau waca. Diwaca sih ra wis rampung. Nanti 1 jam ke depan nanti Pak selesainya. Aku ketemu wong ngeyelan kayak gini. Monggo Ustaz. Langsung mawar menyampaikan materinya. Menyampaikan apa ya? Aku orang mudeng Bang. Sama minta yang positif yang negatif nanti supaya nggak keliru maksud saya. Yang positif gimana, yang negatif gimana? Jangan-jangan saya anggap positif ternyata itu negatif. Contohnya seperti apa Ustaz? Wah, bisa geger. Dur, ini bisa geger, Dur. Duh. Del. Kowe kok malah aku iki gelo banget lho. Iso iki pun Pak. Mboten sadi kan Pak keroyok mawon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus salatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Saudara sekalian yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Ini tapi karena ada bapak dan ibu-ibu juga harus saya hormati juga. Bapak Ibu supporter yang mensupport, namanya supporter ya, yang mensupport acara ini, Pak RT, Pak RW, Pak Takmir, sama anaknya Pak Takmir. Boten. Oh mboten. Lah mau cari anak Takmir. Mantunya. Oh mantunya. Segena tuh. Nggak tahu itu Pak. Langsung nyeplos aja itu. Patahnya rawis. Ya alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu silaturahim dalam keadaan sehat walafiat di Jumat malam Sabtu tanggal 2 malam 3 Rajab. Ya. Insya Allah berarti kurang lebih 57 hari lagi akan masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, bisa ketemu Rajab, Sya'ban, Ramadan dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dan mudah-mudahan tidak ada PPKM level 3. Itu yang penting. Soalnya
nanti rasa tarweh meneh terus kangelan. Makanya kita jaga protokol kesehatan dengan baik. Ya, meskipun sekarang ini ada hal yang agak aneh, mangkat Jumatan boncengan, mlebu masjid jaga jarak. Tak weruh gue, bukan weruh ngelakoni ya, ya kan? Ada satu yang aneh tapi itu yang terjadi pada kita ini. Ya mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang luar biasa tentang pentingnya memahami keadaan, ya memahami keadaan supaya kemudian nanti karena apa keadaan itu tadi terus berubah, ya zaman itu kan terus berubah. Orang Arab menyatakan likulli syai'in zamanun, sebab sesuatu itu ada masanya. Yuk banter ya. Baik, ada masanya. Ya, kita pernah mengalami masa kanak-kanak, bahkan pernah masa bayi. Nah, ketika kita bayi itu luar biasa, kita hadir, kita menangis, sementara kanan kiri kita, sekeliling kita pada bahagia. Ya, tak boleh. Kita lahir, datang ke kampung, nangis, tapi sekeliling kita pada bahagia. Maka bayi itu bersumpah, dan kita pernah bersumpah akan melakukan perubahan yang luar biasa, sehingga pada akhirnya nanti ini bayi berkata, oke, aku teko nangis kowe dong guyu. Kalau bahasa Semarangnya titenono, somben aku lunga aku guyu kowe nangis. Itu sesungguhnya perubahan yang ingin kita lakukan. Kita datang ke muka bumi menangis, sementara sekitar kita pada tertawa bahagia dengan kehadiran kita. Maka nanti kita harus berani melakukan perubahan, membalik situasi. Nanti ketika kita pergi, kita yang tersenyum bahagia, orang lain menangis. Bagaimana proses membuat, kalau yang pertama itu kan niscaya, kita lahir nangis terus niscaya. Orang nangis malah dicaplek kan juga, kita nangis. Tapi orang bahagia semua dengan kehadiran kita. Nanti kita harus berani melakukan perubahan, dan ujungnya nanti ketika kita pergi, kita yang senyum bahagia, yang kita tinggal nangis semua. Baik perginya pindah kampung, baik pindahnya luar kota, atau nanti pindah alam. Ya, bagaimana agar kemudian kepergian kita itu ditangisi? Misalnya begitu saudara aktif di perumahan ini, kemudian nikah, kemudian tuku omah, itu orang-orang kalau bisa tunggondeli, ya Allah mas, mbok rasa pindah neng kene wae, ini kanggo anak-anak muda butuh sampean. Kita pergi setelah meninggalkan sesuatu yang bagus, mereka menangisi kepergian kita. Jangan sampai terjadi pengulangan dua kali. Kita teko nangis, wong-wong dong guyu, somben lunga wong-wong tetep guyu deh. Mas, bapak-bapak, mulai bulan depan saya mau pindah ke luar kota. Langsung warganya sing pamitin ini. Ora saiki san mas. Iya, karena kemudian kita tidak disukai kehadiran kita. Tapi kalau kemudian kita pergi, kemudian kita puas setelah banyak melakukan sesuatu di lingkungan kita, dan orang lain menangisi kepergian kita, itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu ujung yang mestinya kita harus kita upayakan. Nah, dari menangis menjadi tertawa, dari tertawa menjadi menangis, itu kan proses. Nah, itu tantangan buat kita. Ya, tantangan besar buat kita bagaimana melakukan perubahan-perubahan itu. Nah, saudara sekalian, berubah itu paling enak itu bertahap. Ojo jeglek. Jeglek itu bahasa Indonesianya apa ya? Dadakan.
Ya. Oke. Selanjutkan, dari saudara sekalian, bagaimana kemudian kita berubah itu melalui proses. Karena kita lahir tidak bisa apa-apa, kemudian miring, kemudian tengkurap, merangkak, berjalan, lari dan seterusnya. Itu paling indah begitu. Ya kan? Sebab kalau bayi lahir langsung ngadeg melayu mesti jengkel wong tua. Ini narak melaku tambah jengkel kan begitu. Iya. Wajar begitu lahir nangis itu nikmatnya luar biasa. Apa bayi lahir guyu mesti wong tua kaget tuh. Iya kan? Bahwa kemudian ada penjelasan macam-macam ya boleh-boleh saja. Tetapi yang harus kita pahami proses perubahan itu mengalami graduasi bertahap perlahan menuju kepada kebaikan. Hanya kadang-kadang orang berubah itu tidak selalu berubah menuju kebaikan. Ada yang berubah menjadi tidak baik, kemudian baik lagi, tidak baik lagi, itu proses. Ya, makanya kemudian kita sering menyampaikan sambil nyantai begitu, ya hidup itu kalau kemudian kita pernah mengalami tidak baik, itu jauh lebih baik daripada pernah mengalami baik. Rumusnya, baik yang tidak terus itu tidak baik yang tidak terus lebih baik daripada yang baik tapi tidak terus. Ada yang bisa menirukan? Saya ulangi ya, baik yang tidak terus itu tidak baik yang tidak terus lebih baik daripada yang baik tapi tidak terus. Angel ya? Ya, ini sekedar tambahan pengalaman saja. Kalau kita ngajari adik kita atau nanti pada saatnya mengajari anak kita belajar, kalau adik kita, anak kita mudeng-mudeng, jangan buru-buru marah. Bisa jadi kitanya yang bikin tidak mudeng. Ya kan? Apalagi nyeneni dengan emosi yang kadang-kadang ada orang tua yang memarahi anaknya kan aneh. Cara mudeng-mudeng, wah naik sopo tong. Anak kaget loh. Lah kok makku apa duan? Ya, lo maaf ya, ini sekitar intermezzo. Orang tua, ini mumpung banyak anak muda, orang tua itu kadang-kadang menasihatinya saja ini lucu, tapi kemudian terjadi semuanya. Nawang tua jiwiti anak karena ngamuk-ngamuk, dijiwiti harus meneng ra kowe, meneng ra kowe. Lah bocahnya jerit-jerit meneng piye pedese kok ngene ya. Iya kan ada orang begitu itu. Ya, proses ini intermezzo dulu sejenak. Jadi ada cerita lucu-lucu begitu itu. Ya, orang tua mau nyeneni anak. Misalnya, Bu tumbas ke motor. Ibunya kaget. Kowe iki mbok mikir. Wane tambah kaget. Napa? Mikir lho. Ya Allah, Bu, ra anu kok ya wis rasa ngongkon mikir barang. Wis ra anu kok sing ngomong mikir. Dipikir ngoyo-ngoyo tetep ra anu kok kan mesake banget. Kowe iki mbok mikir bapakmu ki sapa? Lho, bapakku kaya kok. Ya ngertiku kaya lah, perkara biyen ya apa ora ngerti ya. Kan ruwet kalau gitu jawabannya itu. Iya. Ada ibu-ibu yang marah dengan begitu. Bapakmu kebayarannya piro? Maaf, anaknya kaget, Bu, sing kerja bapak, sing nampane ibu, kok takone aku iki? Iya. Mohon maaf, ada orang tua yang begitu itu. Ya. Kemudian minta nasihat ke saya, Pak, bu anakku tolong dikandani. Lah saya tanya, nopo kandani nopo? Bu anakku njaluk motor marake mumet. Suara apa ya? Oh apa itu? Untuk gerak nyeneni wong. Kok iso ya anak? Oh iya. Oh apa itu? Tes. Kanti mau sudah lali. Dan ini kebetulan kan posisi kakak ipar itu krisis di rumah sakit, istri saya ngebel itu jadi rata takon rene. Gue malah takon saya ini mau ketemu. Kita lanjutkan dulu. Jadi Kanti mau tetap angel dia.
Jajal tumbeni sih. Saudara sekalian, ya putus itu ternyata nggak gampang ya, merajut kembali ngurut ke mana. Jadi saudara sekalian, sangel kan itu mau oh iya, orang tua marah kepada anaknya. Sudah sampai kepada bukan minta nasihat ke saya. Ustaz, anak saya tolong dinasihati. Lah saya tanya, kenapa minta nasihat? Anakku loro njaluk motor kabeh, aku stres, Pak. Saya tanya, kok iso stres? Lho kan cah loro motor kabeh, Pak. Mumet aku. Saya tanya, lah anaknya kelas berapa, umur berapa? SMA, Pak. Ya Allah, Bu, mbok bersyukur kepada Allah toh, Bu. Dia jawabnya, syukur piye? Ra kuat nukoke kok syukur. Saya bilang, bersyukurlah kepada Allah, duwe anak SMA ngerti njaluk sepeda motor, berarti anakmu sehat, waras, normal. Tapi larang kok, Pak? Ya mesti. Pono kendaraan murah itu. Tapi dia bilang, tapi mahal loh, Pak. Loh, ya mesti toh, Bu, kendaraannya larang. Lah napa jenengan pengen anaknya wis SMA njaluk sing murah-murah? Bu, tubaske mobil-mobilan. Terus deret-deret nganggo rapi ya. Orang jenengan tambah stres deh. Jenengan pas pengajian anakmu medho, ibu tak medho. Karo nggawa mobil-mobilan, ora tambah mumet jenengan. Saya bilang, tapi mah loh, lebih bagus karena ada masanya ya begitu itu. SMA yo njaluk motor wis bener, ora usah diamu warna-warna. Ana mikir. Akhirnya malah minggat. Loh ngono, anaknya kadang-kadang kan anak sekarang ya maaf ya, karena zaman kadang-kadang jaluk ya aneh. Pak, aku ora mbok tukoke motor, aku mau sekolah. Bapaknya emosi ditantang, ora gelem sekolah minggat. Anaknya mlebu nggawa metu nggawa tas, mana ndi kowe minggat awas kowe. Kan bingung kayak ngono ki, Pak. Karena maaf, ini juga bagian dari orang tua yang tidak memahami terjadinya proses perubahan. Ya. Apalagi kalau mulai anak maaf yang punya nanti lagi yang punya SMP, anak-anak SMP itu kan berpotensi untuk kemudian masa-masa untuk menunjukkan identitas dirinya sehingga kadang-kadang berani melawan, membantah orang tua. Itu jangan diartikan anak durhaka, dia sedang mencari identitas dirinya, ya kan? Dolaran HP, delala HP ini saya lagi diwaca mbok nih, isinya seko pacare, mbok nih ngamuk-ngamuk, saya bayi ngerti, ngono guys. Anaknya batin, sih ngomong bayi sopo SMP ya, ya kan? Saya bayi ngerti, nggak macam-macam begitu. Ibu sekalian, ibu ini terus nesu, HP ini sita, anaknya, aku mau sita mau sekolah, bingung ibu ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pergi saya bayi, belum ngerti apa-apa, macam-macam. Ibunya marah-marah, anaknya meneng, nangis, ngerti-ngerti jam 8:30 bengi. Nembung, Bu, bikinkan susu. Ibu ini tambah nesu meneh. Wis gede, ora iso gawe dhewe. Lho mau cari bayi. Saiki gede, cepet banget. Ya, itu salah satunya tidak memahami terjadinya proses perubahan. Maka saudara sekalian, kita dari tadi datang menangis, yang lain tersenyum, kemudian nanti kita pergi, kita yang senyum, mereka menangis. Ini ada proses yang harus kita lalui. Salah satunya kita akan menghadapi perubahan zaman. Zaman pasti berubah. Maaf, ini karena ada ibu-ibu juga, ya perlu kita sampaikan. Zaman itu terus berubah. Itulah kenapa mari belajar, karena zaman terus berubah. Contoh yang paling gampang Bapak Ibu sekalian, jalan tol sekarang nggak ada petugas yang menerima uang kita. Ya. Gedung parkir sudah tidak ada tukang parkir.